Tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Kalau sabar tidak akan mengubah konstitusi. Kalau sabar kemungkinan menunggu Gibran berusia minimal 40 tahun untuk dicalonkan sebagai presiden. Kalau sabar juga pastinya tidak akan merevisi undang-undang pilkada. Kalau sabar juga Gibran dan Bobi Nasution tidak akan menjadi wali kota Medan. Kurang lebih seperti itulah kalau sabar. Betul apa yang dikatakan oleh Bang Deddy Sitorus ya. Menjadi wali kota Solo 7 tahun, Gubernur DKI Jakarta hanya 2 tahun, dan bahkan Gibran pun juga sama pada saat lalu mengatakan belum cukup umur lah dan lain sebagainya, tapi kenyataannya juga melenggang menjadi calon wakil presiden. Wow, ini pastinya Pak Jokowi akan terkaget-kaget ya melihat respon dari Bang Deddy Sitorus. Pada saat lalu memang Bang Deddy Sitorus itu menyebut ada utusan yang setidaknya Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto harus mundur. Nah itu bahkan juga wartawan langsung garcep lah dan bahkan menanyakan langsung kepada Pak Jokowi. Dan respon Pak Jokowi, wow, saya itu difitnah selalu diam, sabar, tetapi kesabaran ada batasnya. Kurang lebih seperti itu. Ketika Bang Deddy Sitorus ya kemungkinan mendengar jawaban langsung dari Pak Jokowi. Wow, jawabannya menurut saya sangat nyelekit sekali ya dari Bang Deddy ya. Bahkan kurang lebih Bang Deddy mengatakan demikian. Sabar apanya? Menjadi wali kota Solo cuma 7 tahun. Tidak sabar menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu pun cuma 2 tahun. Dan menjadi presiden 2 periode. Nah, bahkan juga Gibran walaupun belum cukup umur, tetapi juga dengan perubahan konstitusi oleh paman Gibran, itu pun juga membuat Gibran menjadi calon wakil presiden lewat jalur khusus lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat itu memang membuktikan Pak Jokowi itu kurang sabar. Menurut saya kurang sabar. Betul apa yang dikatakan oleh Bang Deddy Sitorus ya. Menjadi wali kota Solo 7 tahun, Gubernur DKI Jakarta hanya 2 tahun, dan bahkan Gibran pun juga sama pada saat lalu mengatakan belum cukup umur lah dan lain sebagainya, tapi kenyataannya juga melenggang menjadi calon wakil presiden. Nah, menurut saya balasan Bang Deddy Sitorus itu sangat jelek sekali ya, sangat jelek sekali. Saya kira Bang Deddy ketika mendengar jawaban dari Pak Jokowi terkait kesabaran ada batasnya, saya kira Bang Deddy itu meminta maaf atau seperti apa, tapi malah digaspol. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, Jokowi kesabaran saya ada batasnya, siap-siap aja sport jantung untuk yang selama ini gemar memfitnah beliau. Ya, ternyata jawaban dari Bang Deddy sungguh di luar dugaan dari pendukung-pendukung Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Pak, terkait apa kemarin dari PDI komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Nggak ada. Ya, harusnya disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya, saya ngalah terus, kesabaran ada batasnya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita bahas terkait ngalah terus, ngalahnya di mana coba ya? Menurut saya juga nggak pernah ngalah ya. Bahkan Gibran saja yang belum cukup umur bahkan direstui pada saat lalu menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat dari rekam jejak di sini, memang Jokowi 7 tahun saya wali kota, Solo aman. Wah, kurang lebih seperti itulah. Padahal juga harusnya menuntaskan lah di 2 periode selama 10 tahun. Begitu juga kalau kita lihat dari sini, 2 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi masih banyak hutang. Jadinya memang Pak Jokowi menurut saya tidak sabar ya, tidak sabar ingin maju sebagai orang nomor 1 di Indonesia, dan sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh
Pak Jokowi ketika menanggapi pernyataan dari Deddy Sitorus yang konon katanya sabar ada batasnya. Tapi kalau kita lihat dari rekam jejaknya memang tidak sabar, kepingin maju sebagai presiden kalau kita lihat dari rekam jejak dari sini ya. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Kesabaran rakyat juga ada batasnya. Wah, rakyat mana 16-24%? Ya seperti itulah. Hafalan dari 2019 mau lu pakai buat bikin sport jantung. Kalau lu orang lamanya si Glembukan Soloensis, lu pasti sadar itu omon-omon super basi. Gemeter, ya betul, sabar dasmu. Sabar itu utamakan proses bukan tujuan. Orang sabar akan mampu kendalikan KKN. Orang sabar tidak akan intervensi undang-undang supaya segera dinastinya berkuasa. Orang sabar nggak bakal masuk periode kedua sudah sibuk jadikan anak mantu ikut pilkada. Iya betul sekali. Menurut saya apa yang dikatakan oleh tukang kritik pedas ini sangat masuk akal sekali ya. Kalau sabar tidak akan mengubah konstitusi. Kalau sabar kemungkinan menunggu Gibran berusia minimal 40 tahun untuk dicalonkan sebagai presiden. Kalau sabar juga pastinya tidak akan merevisi undang-undang pilkada. Kalau sabar juga Gibran dan Bobi Nasution tidak akan menjadi wali kota Medan. Kurang lebih seperti itulah kalau sabar. Jadi sangat masuk akal sekali lah ini. Dari Rin, tapi ini diam nggak dia. Jokowi saya tahu siapa yang main gula, siapa yang main migas, main minyak, saya tahu benar. Tapi Pak Jokowi bersabar. Akhirnya dijawab Pak Prabowo ini ya. Kemungkinan hal-hal seperti ini bisa terungkap ya. Ya karena Pak Jokowi pada saat lalu sabar. Enak lihat, wah halah. Tukang ngibul kok fitnah. Ayo Pak Jokowi tunjukkan dong, jangan cuma cuap sikat. Mau lihat nih gue. Buka aja lah pusing amat. Pengen tahu dia kehilangan sabarnya. Wah mau nyerang Osisi Orpi ya. Wah iya. Osisi Orpi berarti memfitnah ya, memfitnah Pak Jokowi ya dari Osisi Orpi ya. Nah kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Pak Jokowi itu memang hanya menjabat 2 tahun ya, menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada Pilpres 2014 tepatnya. Pak Jokowi kan kalau kita lihat dilantik itu pada tahun 2012, hanya 2 tahun saja. Tiba-tiba Pak Jokowi diberikan rekomendasi oleh PDIP menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Dan Pak Jokowi pun juga mengiyakan, kalau kita lihat lagi janji Pak Jokowi itu akan mengabdi sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Tetapi ya janji tinggallah janji pada saat lalu ya. Dan akhirnya maju pada Pilpres 2014 melawan Pak Prabowo Subianto ya, artinya cuma 2 tahun saja. Itu berarti memang tidak sabar ya. Hari ini tepat 2 tahun Jokowi dan Basuki menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apa evaluasi 2 tahun kepemimpinan Jokowi? Jokowi mengatakan sudah ada beberapa pekerjaan yang dilakukan untuk penanganan masalah Jakarta. Namun utang pekerjaannya sebagai gubernur masih banyak. Utang masih banyak belum selesai, ujar Jokowi di Balai Kota. Padahal juga sudah mengatakan banyak yang belum selesai, banyak permasalahan yang belum selesai, tapi kok tiba-tiba ditinggalkan dan menjadi calon presiden. Jokowi mengatakan utang pekerjaan yang belum selesai seperti penanganan masalah banjir dan kemacetan di Jakarta. Kayak banjir baru dikerjakan beberapa waktu, sungai masalah kemacetan, tahun kemarin baru dimulai MRT-nya, monorail, like rapid transit katanya. Masih banyak lah masalah kota, itu tiap tahun bertambah dan berubah tambahnya. Jokowi dan Ahok habis dilantik pada 15 Oktober 2012. Salah satu visi dan misi pasangan ini memang dititik beratkan untuk penanganan masalah banjir dan kemacetan Jakarta. Ya seperti itulah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.